Kali ini kita akan bertemu lagi untuk membahas materi yang selanjutnya adalah tentang aplikasi teori transkultural nursing dalam proses keperawatan. Nah, ini sebagai pendahuluan bahwasannya teori Leininger ini membahas tentang transkultural nursing di awal middle range. Jadi teori ini berasal dari disiplin ilmu antropologi, memang dikembangkan dalam konteks keperawatan. Nah, ini nanti teori ini akan menjabarkan tentang bagaimana pemahaman tentang perbedaan adanya nilai-nilai kultural atau budaya di masyarakat. Karena masyarakat itu nantinya akan menjadi subjek pada saat kita memberikan asuhan keperawatan. Karena asuhan keperawatan itu bukan hanya pada pasien yang ada di rumah sakit, tapi kita juga kepada keluarga dan juga masyarakat di komunitas gitu ya. Kemudian Leininger ini beranggapan bahwasannya kita penting memperhatikan keanekaragaman budaya dan nilai-nilai. Jadi ada banyak sekali value yang ada pada saat kita menerapkan asuhan keperawatan pada pasien kita atau klien kita, sehingga tidak terjadi cultural shock gitu ya. Bahwasanya setiap pasien kita pasti memiliki latar belakang value atau nilai atau budaya atau keyakinan yang berbeda-beda. Ini yang mendasari dari teori dari transkultural oleh Leininger. Kemudian cultural shock itu tadi ya. Kalau kita tidak memahami tentang transkultural, kita bisa mengalami adanya cultural shock. Ya, ini kita akan dialami oleh pasien pada kondisi di mana perawat tidak mampu beradaptasi dengan perbedaan nilai ataupun budaya ataupun kepercayaan yang dianut oleh pasien. Jadi jangan sampai nanti ini menyebabkan rasa ketidaknyamanan dari pasien yang kita alami. Justru malah menimbulkan disorientasi atau kebingungan dalam pasien kita yang kita berikan asuhan keperawatan. Jadi kita sebagai perawat nantinya tidak boleh, supaya tidak terjadi cultural shock ini, tidak boleh memaksakan nilai kita, budaya kita kepada pasien. Karena tadi pasien berasal dari latar belakang budaya, keyakinan, kepercayaan yang berbeda-beda dan kita harus menghargai toleransi, menyesuaikan diri dengan apa yang dianut oleh pasien gitu ya. Misalkan contohnya pada kasus nyeri. Kasus nyeri ini berbeda-beda. Ada seseorang karena sifatnya itu adalah subjektif ya, satu orang dengan yang lainnya itu akan berbeda. Orang yang satu dengan nyeri ringan itu sudah merasa berat, tetapi ada satu pasien yang lainnya atau orang yang lainnya nyerinya sangat tinggi levelnya, tetapi masih merasa bahwasanya nyerinya itu adalah nyeri ringan. Nah, ini kita tidak boleh kemudian memaksakan asuhan keperawatan kita kemudian kepada pasien yang ambang nyerinya sangat sensitif tinggi itu kemudian bicara tidak caring gitu ya, tidak sopan, tidak ini segitu saja sudah nyeri, misalkan seperti itu ya, itu tidak boleh kita keluarkan pada pasien. Jadi kita harus menghargai, kita harus sensitif bahwasanya oh ini pasiennya ini walaupun ambang nyerinya ringan tapi dia sudah merasa kesakitan. Ya kita harus melakukan perhatian terhadap respon yang diberikan oleh pasien. Ketika dia nyeri berarti kita karena menghargai nilai value kemudian sensitivitas ambang nyerinya ya kita akan nyeri ya Pak ya. Baiklah. Tarik nafas panjang, seperti itu ya. Jadi kita kemarin kan sudah belajar tentang caring, kita terapkan juga karena transkultural ini nanti juga ada kaitannya dengan caring. Itu contohnya. Nah, tadi sudah kita singgung tentang transkultural nursing. Sebetulnya apa itu transkultural nursing? Bahwasanya suatu wilayah atau area keilmuan budaya pada proses belajar praktek keperawatan itu kita akan berfokus pada bahwasanya setiap pasien atau klien yang kita kelola itu pasti akan ada perbedaan dan kesamaan di antara budaya yang melekat pada setiap individu. Sehingga kita akan bisa memberikan asuhan keperawatan untuk disesuaikan pada konsep sehat dan sakit pada pasien itu sesuai dengan masing-masing value nilai budaya dari pasien kita, kepercayaan dari pasien kita, dan ilmu tentang transkultural ini adalah khususnya asuhan keperawatan, yaitu asuhan keperawatan budaya atau keutuhan budaya kepada manusia. Yang tadi teorinya adalah teori Leininger.
Jadi, bagaimana kita memberikan asuhan keperawatan kepada pasien dengan memandang secara utuh bahwasanya pasien itu memiliki keunikan sendiri-sendiri, memiliki latar belakang nilai, budaya, kepercayaan yang berbeda-beda. Itu adalah pendekatan untuk kita melakukan keperawatan dengan pendekatan transkultural. Nah, asumsi mendasar dari transcultural nursing ini memang tadi sudah disampaikan oleh kami di awal adalah perilaku caring. Sehingga caring memang tindakan yang akan memberikan kita kepedulian, kemudian rasa empati kita, rasa sabar kita dalam menghadapi pasien secara utuh gitu ya. Memandang pasien itu adalah kesatuan utuh secara holistik bahwasanya satu pasien itu terdiri dari kebutuhan sosio, spiritual, sosial, satu kesatuan yang utuh. Nah, perilaku caring ini harus diberikan kepada manusia sejak lahir dalam perkembangan dan pertumbuhannya sampai dengan manusia itu nanti atau pasien itu meninggal. Jadi memang caring ini luar biasa. Bagi kita harus berlatih sebagai perawat, harus berlatih caring mulai dari sekarang, dan caring juga bagian dari soft skill. Nah, konsep dalam transkultural ini adalah bahwasanya budaya dimanapun itu adalah berbeda-beda, sehingga pada saat memberikan asuhan keperawatan itu juga kita akan mengacu pada adanya variasi kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga pendekatan asuhan keperawatan yang akan kita berikan kepada masing-masing pasien yang memiliki latar belakang budaya, agama, kepercayaan yang berbeda-beda ini pun kita akan berikan dengan pendekatan yang berbeda, dengan menghargai, tidak memaksakan value atau nilai kita sebagai perawat kepada pasien. Misalkan pasien yang kita rawat itu adalah seorang beragama yang beda dengan kita. Kita Muslim, tapi pasien kita tidak Muslim. Berarti kita tidak boleh memaksakan keyakinan kita pada pasien. Misalkan dalam menuntun doa, berarti ya biarkan dia dibantu oleh keluarga sesuai dengan agama dan keyakinannya, tanpa harus memaksakan nilai value kita. Kemudian adat, budaya. Pasien kita misalkan bukan orang Jawa, kita orang Jawa, halus, lembut gitu ya. Ternyata pasien kita orang Batak yang harus cepat, harus ini, kadang tutur katanya berbeda dengan orang Jogja atau Solo yang lembut. Ya kita harus menyesuaikan diri dengan pasien kita. Kita tidak boleh menyesuaikan memaksakan kemudian pasien kita minta untuk sama dengan nilai kita. Misalkan harus juga lembut, halus, begitu enggak. Dimanapun tempat perawat itu berada, merawat pasien berarti harus bisa menghargai dan beradaptasi, kemudian memfasilitasi adat, biasa, kebudayaan dan kepercayaan yang dianut oleh pasien, gitu ya. Nah, caring ini merupakan tindakan langsung memang yang diarahkan untuk membimbing, memberi bimbingan kepada pasien, bisa untuk mendukung dan mengarahkan baik itu pasien maupun keluarga untuk mengantisipasi kebutuhan dan meningkatkan kondisi kehidupan manusia. Dengan kita memberikan sikap kepedulian yang tinggi, kelembutan yang tinggi pada pasien, kemudian kita selalu tanggap, berespon peka terhadap pasien akan kebutuhannya. Pasien pun akan menerima kita dengan luar biasa dengan perilaku kita yang sangat caring. Itu tadi ya, membuat mereka bisa lebih dekat dengan perawat, bisa menceritakan apa permasalahannya dan kebutuhannya pada saat sakit. Inilah the miracle of caring. Jadi mukjizat yang luar biasa ketika perawat itu bisa mengolah sikap perilaku caringnya. Ini ya, inilah yang dibutuhkan oleh pasien. Karena dari dulu, semoga tidak sekarang sudah tidak lagi. Perawat itu kebanyakan dinilai jutek, galak, itu ya. Kemudian tidak sabaran kepada pasien. Nah, ini harapannya dengan caring ini, image seperti itu sudah terhapuskan. Bahwasanya sekarang ternyata perawat itu caringnya luar biasa. Datang sudah senyum, ramah, melihat perawat yang senyum dan ramah itu merupakan satu keteduhan bagi pasien. Itu ya, bagaimana kita supaya melatih itu semuanya dan memperlakukan
pasien kita itu selayaknya, ini loh, saya seperti merawat keluarga sendiri. Bagaimana kalau saya di posisi pasien? Nah, itu akan lebih mengolah hati nurani kita nantinya untuk bisa memberikan perawatan dengan baik menggunakan caring dalam pendekatan transkultural ini. Kemudian ada istilah cultural care. Ini berkaitan dengan kemampuan kita, kognitif kita untuk mengetahui dari pemikiran kita untuk mengetahui bagaimana nilai, kepercayaan, kemudian ekspresi yang digunakan untuk membimbing, memberikan kesempatan kepada pasien kita baik secara individu, keluarga maupun kelompok untuk dapat mempertahankan kesehatannya. Itu ya, itu adalah cultural care. Sehat, dapat berkembang dan bertahan hidup. Hidup dalam keterbatasan dan mencapai kematian dengan damai. Jadi dengan cultural care ini bagaimana kemampuan kita sebagai perawat itu luar biasa sekali memberikan kedamaian sampai dari posisi dirawat sampai dengan meninggal pun kita akan bisa memfasilitasi meninggal dengan damai karena kita fasilitasi dengan caringnya kita dan juga pendekatan transkultural tadi. Itu ya. Kemudian cultural imposition itu adalah berkenaan dengan kecenderungan tenaga kesehatan yang imposition berarti berkecenderungan untuk memaksakan kepercayaan yang dianutnya, nilai atau value dan budaya orang lain yang dipercaya bahwasanya ide yang dimiliki oleh perawat itu selalu lebih benar, selalu lebih baik daripada pasien ataupun kelompok lain. Nah, ini permasalahan yang besar yang harus direfleksikan oleh perawat. Jangan sampai ini terjadi. Ingat tadi ketika kita belajar tentang transkultural, kita harus bisa toleransi, menghargai, menerima perbedaan tadi ya yang ada di pasien terkait culture atau budayanya, kulturalnya. Nah, ini kita tidak boleh memaksakan. Jangan sampai kita berada pada cultural imposition untuk seorang perawat. Nanti pasien bisa menolak kita, penolakan, protes karena kita terlalu memaksakan semua nilai yang kita anut dan menganggap nilai itu yang kita anut itu adalah yang paling baik dan paling benar. Selanjutnya adalah paradigma transkultural. Tadi sudah dijelaskan oleh Leininger. Leininger memang mengartikan bahwasanya paradigma keperawatan transkultural itu sebagai cara pandang tentang nilai-nilai, kemudian konsep untuk terlaksananya asuhan keperawatan dengan latar belakang budaya, sama seperti yang di depan sudah kita jelaskan. Namun di sini bahwasanya ada 4 konsep sentral keperawatan, yaitu oleh Andrew and Boyle. Di sana dijelaskan bahwasanya 4 konsep sentral keperawatan itu ada manusia, ada sehat, ada lingkungan, dan ada keperawatan. Nah, dari keempat konsep sentral ini nantinya akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah manusia konsepnya tadi ya. Manusia ini dipandang sebagai individu, bisa juga keluarga atau kelompok yang memiliki nilai-nilai, norma yang diyakini untuk menetapkan pilihan dan melakukan pilihan. Jadi karena manusia ini adalah satu kesatuan ya, ini tidak bisa dipaksa oleh kita pada saat membuat keputusan. Jadi ketika nanti kita menjadi perawat, kadang kita akan memberikan konseling kepada pasien. Misalkan pasien kita dalam kondisi kebingungan untuk memilih misalkan alat kontrasepsi. Nah, kita hanya bisa mengedukasi bahwasanya ada beberapa alternatif pilihan alat kontrasepsi. Kelebihannya, kekurangannya, jenisnya, apa saja dijelaskan. Tetapi mereka akan diberikan untuk kesempatan, kemudian hak untuk menentukan sendiri, menetapkan pilihan mana yang akan diambil. Itu adalah poin yang pertama. Itu ya. Kemudian Leininger juga menganggap bahwasanya manusia itu memiliki kecenderungan untuk mempertahankan budayanya pada setiap saat dimanapun dia berada.
Ini sudah pasti karena budaya itu biasanya juga merupakan hal yang diturunkan ya dari orang-orang yang mungkin dianggap nenek moyang yang terdahulu, dan itu pasti dari mulai mereka lahir sampai berkembang besar sampai pertumbuhan dan perkembangannya, tentu itu nilainya akan melekat, dan ketika akan dirubah oleh orang lain tentu mereka akan defend atau mempertahankannya dengan sangat kuat. Nah, ini makanya kenapa tadi ketika memang ada hal yang bertentangan dengan kesehatan terkait budayanya, berarti kita harus berusaha untuk pelan-pelan masuk, tidak kemudian frontal langsung ini salah dan nilai budaya Anda itu keliru. Itu tentu kita sudah akan ditolak gitu ya. Misalkan sebagai contoh, zaman dulu ketika bidan masih sedikit, banyak sekali kasus persalinan itu yang dibantu oleh dukun bayi gitu ya, apalagi di pedalaman gitu. Nah, di pedalaman itu tentunya ketika ada orang atau tenaga kesehatan itu akan menjadi orang asing bagi mereka. Dan mungkin ini dianggap adalah bahwasanya seperti like enemy gitu ya, musuh bagi mereka gitu ya, mau akan ke sini mau apa ini, mau mengganggu kehidupan kita, kan seperti itu. Nah, bagaimana kita ketika melakukan transkultural nursing ini harus pelan-pelan berusaha mempelajari nilai budaya yang ada di orang-orang pedalaman tersebut. Karena kasus angka misalkan kematian bayi dan ibu itu tinggi, berarti kan upaya pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan itu harus menurunkan dengan cara harus terjun ke sana. Kita harus mencari tahu dulu budayanya itu apa. Oh, ternyata dibantu oleh dukun persalinan yang belum mengetahui ilmu secara benar tentang membantu atau menolong persalinan. Nah, itu menjadi sumber permasalahan. Nah, ketika kita langsung mengambil alih peran dukun bayi ini, berarti nanti akan terjadi penolakan karena tadi kecenderungan manusia itu pasti akan mempertahankan budayanya dimanapun dan setiap saat gitu ya. Jadi caranya itu adalah ketika kita menerapkan transkultural, kita tidak akan menghapuskan dukun bayi, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan dukun bayi sambil kita memberikan ilmu tentang misalkan persalinan yang benar, perawatan kepada bayi yang benar, perawatan kepada ibu setelah melahirkan yang benar, itu yang menjadi poin pentingnya, sehingga itu kita akan jelaskan kepada mereka bahwasanya kita datang bukan untuk merusak kehidupan mereka atau merubah budaya mereka, tapi kita akan memberikan ilmu yang baru, kemudian kita akan membantu bersama-sama berkolaborasi dengan dukun bayi yang kemudian kita latih bersama-sama tentang ilmu secara kesehatan, dan akhirnya bisa seiring sejalan dan sesuai dengan ilmu untuk persalinan yang benar. Itu contohnya. Kemudian konsep yang kedua adalah sehat. Nah, ini kesehatan ini merupakan keseluruhan aktivitas yang dimiliki oleh pasien kita dalam mengisi kehidupannya terletak dalam rentang sehat dan sakit. Nah, ini merupakan keyakinan atau nilai. Biasanya kan bagaimana persepsi pasien kita terhadap sehat dan bagaimana cara untuk menjaga kesehatannya, inilah yang harus kita kaji dalam konsep sehat ini. Karena setiap pasien maupun perawat sebagai tenaga kesehatan kita yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin mempertahankan kita pada kondisi rentang sehat. Gitu ya, walaupun ada adaptasi sehat sakit, ketika sakit pun manusia pasti akan beradaptasi untuk segera mencari pertolongan untuk pelayanan kesehatan supaya sakitnya bisa relief atau bisa hilang. Nah, ini yang akan kita ini kan tonjolkan dalam konsep sehat itu setiap manusia punya cara pandang, persepsi, konsep tersendiri terkait bagaimana sehat itu, bagaimana menjaga kesehatan, dan ketika ada sakit, dia pun juga pasti akan berusaha dengan upayanya untuk mencari pertolongan, baik itu pertolongannya langsung ke pelayanan kesehatan atau alternatif lain, gitu ya. Itu adalah konsep sehat. Konsep yang selanjutnya adalah lingkungan. Lingkungan di sini didefinisikan sebagai keseluruhan fenomena. Ini adalah sekitar kita yang mempengaruhi perkembangan, kemudian kepercayaan dan perilaku pasien. Nah, lingkungan ini kan sekitar kita ini ada beberapa bentuk, baik itu fisik yang bisa kita lihat, sosial maupun simbolik. Nah, lingkungan ini hati-hati pada konsep lingkungan memang banyak nanti berpengaruh kepada pasien ketika kita melakukan pengkajian nantinya pada
pasien, tentu kita akan mengetahui apakah lingkungan ini berperan terhadap kondisi pasien pada saat sekarang ini. Karena memang lingkungan ini sangat memberikan impact atau pengaruh yang cepat dan luar biasa pada pasien. Misalkan lingkungan yang kotor, kenapa terjadi banyak kasus misalkan diare pada pasien? Ternyata ketika kita lakukan pengkajian, ini misalkan pasien kita itu adalah keluarga, ketika kita melakukan asuhan keperawatan di komunitas atau masyarakat, misalkan terjun langsung ke masyarakat, kita survei ternyata lingkungan sekitarnya itu sangat tidak menjaga kesehatan, kebersihan, misalkan. Ternyata banyak sekali kotoran, kandang ayam, misalkan kandang lembu, kerbau, itu semuanya kambing, itu jadi satu dengan rumah misalkan. Sehingga makanan yang ada di situ terkontaminasi dengan karena banyak lalat ya yang bertebaran, kandang ayam, kemudian kotorannya juga berada di mana-mana, padahal di situ juga ada makanan, akses untuk makanan, sehingga kondisi lingkungan yang kurang mendukung ini juga akan memberikan dampak atau impact kepada bagaimana kesehatan pasien kita atau klien kita dan juga memberikan impact terhadap perilaku. Nah, ini ya perilaku mereka untuk hidup bersih maupun hidup sehat gitu ya. Dan ini sosial juga di masyarakat, bagaimana kebiasaan masyarakat di sana. Kalau masyarakatnya ternyata hidupnya sangat bersih, sangat disiplin, tertib gitu ya, sehat semuanya, kebanyakan angka kejadian sakitnya sangat kecil. Itu nanti ketika Anda praktek di masyarakat akan mengetahui ketika Anda diterjunkan pada masyarakat dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung untuk kesehatan, pasti di sana angka kejadian sakitnya juga akan tinggi atau meningkat seperti itu. Berbeda dengan kondisi lingkungan yang ditata benar-benar memperhatikan kebersihan dan kesehatan. Kemudian konsep yang selanjutnya adalah keperawatan. Nah, ini keperawatan adalah lingkupnya bidang kita sebagai perawat. Nanti kita akan memberikan asuhan keperawatan. Nah, nanti ada pelajaran selanjutnya ya karena ini masih semester 1. Jadi asuhan keperawatan ini merupakan menu sehari-hari kita selanjutnya. Ketika kita memang profesinya adalah sebagai perawat di rumah sakit maupun klinik maupun puskesmas. Nah, asuhan keperawatan ini kita mulai dari pengkajian, mengkaji data-data pasien, kemudian menemukan masalah keperawatannya, kemudian kita akan menentukan apa rencana tindakan kita, tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah keperawatan pada pasien, dan kita akan melakukan evaluasi apakah tujuan dari mengatasi masalah pasien itu sudah teratasi atau belum. Nah, itu akan kita lakukan selalu sehingga masalah pasien yang terkait masalah keperawatan itu bisa teratasi dengan baik. Nah, untuk keperawatan ini, asuhan keperawatan yang kita berikan ini tentunya akan bertujuan untuk memandirikan, baik itu individu atau klien dengan budaya keluarga, kemudian juga memandirikan keluarga juga ya, karena memang biasanya pasien dan keluarga itu akan kita mandirikan supaya mereka bisa untuk secara mandiri untuk mempertahankan kesehatannya, gitu ya. Dan ini memang dalam konsep keperawatan ini kita tidak terlepas tadi untuk mempertahankan budaya karena kultural tadi ya, itu adalah mempertahankan budaya yang tidak bertentangan dengan kesehatan. Perilaku yang terkait dengan transkultural yang tidak bertentangan dengan kesehatan. Manakala kita menemui ada budaya, keyakinan atau nilai yang bertentangan, kita harus pelan-pelan untuk bisa menjelaskan sehingga nanti kita akan jelaskan rasionalisasinya ketika menggunakan perilaku budaya yang misalkan budaya yang hidup semaunya, kotor, tidak bersih, itu kita jelaskan saja dampaknya kan Bapak sekarang menjadi sakit, tidak sembuh-sembuh, masalahnya malah komplikasinya banyak. Itu kita jelaskan pelan-pelan sehingga nanti pasien bisa berpikir, kemudian mempertimbangkan apa yang sudah kita jelaskan tadi sehingga pelan-pelan kita akan merubah perilakunya menjadi perilaku yang lebih baik dan tidak bertentangan dengan kesehatan. Gitu. Jadi memang harus ada strateginya, tidak boleh langsung asal memaksakan kehendak kita atau tujuan kita ya.
Kemudian, bagaimana perencanaan dan pelaksanaan pada saat kita melakukan transkultural nursing? Ini ada 3 pedoman yang ditawarkan untuk pelaksanaan keperawatan transkultural, yaitu yang pertama, mempertahankan budaya yang dimiliki oleh klien atau keluarga. Tapi bila tadi yang dijelaskan Bu Ririn sebelumnya, ketika budaya itu tidak bertentangan dengan kesehatan. Ya, jadi selaras nih dengan pencapaian untuk hidup sehat gitu ya, untuk hidup yang lebih baik, lebih positif, pertahankan, bisa ditingkatkan. Tetapi manakala itu bertentangan ya kita pelan-pelan untuk merubah perilaku seseorang itu butuh waktu yang lama. Butuh waktu dan proses yang lama, tidak bisa instan. Makanya kita juga harus pelan-pelan ketika masuk ke ranah apalagi yang sensitif terkait value budaya seperti ini, gitu ya. Kemudian 2, mengakomodasi budaya keluarga bila budaya keluarga kurang menguntungkan kesehatan. Dan merubah budaya yang ketiga, merubah budaya klien bila budaya yang dimiliki klien bertentangan dengan kesehatan. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Ririn sebelumnya. Nah, itu adalah bagaimana ketika kita melakukan transkultural nursing gitu ya. Hati-hati karena ini berkaitan dengan budaya, keyakinan, value yang dianut oleh masing-masing pasien. Sehingga perawat tidak boleh memaksakan kehendak kita bahwasanya nilai value kita adalah benar. Gitu ya. Itu yang harus kita pahami. Itu yang bisa kami jelaskan tentang transkultural nursing. Ada bervariasi kebudayaan, ada banyak sekali juga agama yang ada di Indonesia. Bisa jadi pasien kita beragama ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Kemudian nilai-nilai yang dianut norma dalam keluarganya juga berbeda-beda. Berarti kita harus menerapkan transkultural nursing dengan cerdas dan smart gitu ya. Juga memadukan dengan caring sehingga kita akan menjadi pribadi perawat yang mampu untuk beradaptasi dengan kebudayaan mereka, tidak memaksakan dalam artian, kemudian juga bisa untuk memfasilitasi budaya yang sekiranya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesehatan pasien. Dan juga kita meningkatkan semangat untuk bisa menghargai toleransi kepada pasien. Itu saja yang bisa kami jelaskan pada materi transkultural nursing pada kesempatan hari ini. Terima kasih for your attention. Berarti kita akan sampai jumpa lagi untuk next materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.